Ini kenapa suaranya bebek gitu ya? Mungkin dari teman-teman nggak semuanya punya scanner. Iya. Nah, kita akan coba satu persatu. Batasan kena air itu yang seperti apa, Mas? Batasan. Nah, sebenarnya ini. Nah, dia akan keluar apinya. Ini hujan, Pak. Assalamualaikum, Mas Ardi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Ardi. Ini saya dengar suaranya rada aneh ya, Mas? Aneh ya? Coba kita cek knalpot belakang, Pak. Ini lebih jelas di belakang ini. Bisa dilihat dari knalpot juga ya? Ini, Pak. Ini, oh bukan nggak di sini, Pak. Nah, ini kenapa suaranya bebek gitu ya? Ini apa ciri-ciri? Kenapa nih, Mas? Ini adalah ciri-ciri dari pengapian yang misfire, Pak. Misfire itu pengapian yang gagal. Oh, pengapian. Jadi di antara mobil ini kan ada 4 silinder ya. Di antara silindernya adalah pengapiannya dia gagal. Jadi nggak mengeluarkan bunga api. Itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Penyebab api itu ada atau enggak, itu kan dari koil dan businya harusnya bagus. Atau mungkin dari selain koil dan busi ada trigger. Trigger itu pemicu yang masuk, yang keluar dari eco yang masuk ke dalam koil. Jadi kalau di arus standby-nya ada, ground-nya ada, triggernya nggak ada, maka nggak jadi pengapian. Seperti itu. Nah, fungsi dari koil ini sendiri kan dia kan ngubah arus ya dari 12 volt yang dari aki itu menjadi puluhan ribu volt yang keluar menjadi tenaga atau pengapian. Seperti itu. Nah, kalau dia bermasalah di koil atau businya, maka dia akan pincang seperti ini. Kita akan coba, mungkin dari teman-teman nggak semuanya punya scanner. Iya. Nah, kita akan coba satu persatu untuk mencari tahu penyebab apa sih mesin pincang seperti ini. Seperti itu. Ini akan kita coba cabut koilnya. Caranya adalah mencabut koil, Pak. Kalau dia kondisinya koil tersebut bagus, maka ketika dia dicabut nanti pincang akan bertambah parah. Oh, pincangnya makin parah ya? Makin parah karena dia gagal melakukan pembakaran. Tapi kalau dia misalnya koilnya nggak bagus, sekalipun dicabut dia nggak ada perubahan. Oh, siap. Oke, ini kita akan mulai dari nomor 1 dulu. Baik. Ini kan kita lepas. Nah, seperti ini parah ya, tambah parah ya. Tambah bergetar kan kelihatan ya. Oke, getarannya hilang. Nomor 2. Nah, tambah parah. Oh, mati dia. Nah, pasang lagi, kembali ke... lagi. Tapi kalau nomor 3 kita cek. Nah, ini dia nggak bergetar parah. Sama seperti proses yang tadi bunyi ya? Betul. Kemudian ini akan kita cek nomor 4. Nah, ini dia bertambah parah. Oh, Oke, berarti ini berarti menandakan kondisi saat ini ada salah satu koil yang sedang bermasalah. ya. Nah, ini koil nomor 3. Nomor 3 bermasalah. Seperti itu. Nah, ini akan kita lakukan perbaikan, tapi sebelum dilakukan perbaikan, kita harus cari tahu dulu apa sih yang menyebabkan koil ini bermasalah. Ini saya matikan dulu, Pak. Yap. Nah, yang menyebabkan koil ini bermasalah itu apa? Yang pertama, usia. Oh, Oke, ini kalau dilihat dari kilometer, mobil ini usianya 179.000. 179.000. Nah, jadi kalau mungkin di rasa wajar ya. Berarti ini koil belum masih bawaan atau gimana, Mas? Ya, kalau dilihat dia koilnya masih bawaan. Ini mobilnya Nissan X-Trail ya. Kalau dia dicek dari ininya, kode koilnya, ini dia 22448 8H 315. Nah, jadi dia ini masih bawaannya. Yang pernah diganti ini pernah diganti. Tapi ini diganti yang tidak ori ya. Tidak ori. Di sini tidak ada identifikasi nomor part yang ada di koilnya ya. Biasanya kalau original partnya Nissan itu ada identifikasi nomor partnya. Kalau ini nggak ada. Nah, yang menyebabkan kerusakan lainnya adalah koil ini cengeng dengan air. Jadi kalau koil itu dia bersinggungan dengan air, rata-rata memang nggak pada waktu itu seketika langsung mati. Tapi dia akan semakin cepat untuk usianya. Misalnya gini,
koil ini nggak sengaja kecuci. Kita lagi nyuci area mesin, kemudian koilnya terkena air. Nah, kalau dia koilnya di sini ada airnya, maka dia bisa mengganggu kinerja koil. Seperti itu. Dan juga air tersebut akan lebih mempercepat merapuhkan ini, Pak, selongsong koilnya. Karena di area sini kan panas ya. Apabila dia ada air di sana, maka ini kan plastik. Air ini kalau plastik ini kalau dia kena panas, kena air, maka dia akan lebih cepat rapuh. Nah, kalau dia rapuh, dia nanti akan bocor di selongsongnya, atau mungkin nanti kalau dia sudah bocor, ini di area koil sini ada ininya, Pak. Ada sejenis kayak putih api yang keluar, karena api tersebut akan mencari ground terdekat. Seperti itu. Jadi kalau untuk koil ini itu sebaiknya jangan dilakukan cuci. Nah, maksud Mas tadi kan tercuci atau kena air. Ya. Batasan kena air itu yang seperti apa, Mas? Batasan. Nah, sebenarnya ini ada seal seperti ini. Ini sebenarnya aman buat ini, Pak, buat air. Tapi dikarenakan dia kondisinya itu adalah elektrikal ya, meskipun dia bentuknya air tersebut menjadi embun, karena gini, di luar kondisinya dingin, di dalamnya kondisinya panas. Betul. Nah, tentu kan akan ngembun. Nah, mungkin dia secara tidak langsung dia nggak kena air, tapi dia ada efek sampingnya. Air tersebut yang ada di area sini nanti kan kalau dia kena panas dia akan nguap. Nah, uapan tersebut akan menjadi embun yang terkirim masuk ke dalam selongsong koilnya, sehingga mengganggu api yang ada di dalamnya, rambatan api yang ada di dalamnya. Sehingga batasannya adalah sebisa mungkin area sini nggak boleh kena air, seperti itu. Anggap aja ini rocker cover ini di atas ini nggak boleh kena air, seperti itu. Jadi kalau misalnya mobil ini dicuci, sebaiknya hindarin yang electrical part, oil kah, alternator kah, mungkin kalau di sana ada ECU atau ada box fuse, maka itu sebaiknya dihindarin, jangan sampai kena steam. Meskipun di antara soket sini dia ada ini ya, saya buka. Nah, ini kan di soket sini kan ada yang warna hijau di dalam. Itu sealnya, Pak. Yang kayak karet itu ya? Yang kayak karet itu adalah seal. Nah, itu dia tujuannya adalah untuk merapatkan, jadi di sini warna hijau. Tujuannya adalah untuk merapatkan supaya dia tidak kemasukan air ke dalamnya. Begitu ininya ya, Mas ya. Perencanaannya agar air tidak masuk ke dalam. Rancangannya seperti itu agar air tidak masuk ke dalam sistem pengapian. Berarti kita juga harus lebih hati-hati ya untuk menggunakan air di sekitar cover ini ya. Tentu, betul sekali. Nah, selain itu juga ketika pincang ini terjadi, bisa jadi juga bukan karena koilnya yang mati, tapi karena businya yang mati. Nah, sehingga untuk hal ini nanti kita akan melakukan investigasi lebih lanjut, apakah businya mau memercikan bunga api. Caranya gini. Misalnya kita ingin memastikan apakah koil ini benar-benar dalam kondisi bagus atau enggak, itu adalah dengan memindah koil. Ini dari posisi 3 dipindah ke posisi 2. Tapi kalau dengan posisi pindah seperti ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama sembuh karena koilnya semi mati. Koil semi mati itu repot, Pak, nyarinya. Kadang hidup, kadang mati ya. Oke. Jadi kadang-kadang, atau kondisi kedua kalau memang dia betul-betul kondisinya sudah mati, maka ketika dia dipindah ke posisi 2, ketika dicabut dengan metode di awal tadi, maka dia akan getarannya tetap sama meskipun dia kondisinya sudah dipindah ke silinder 2. Artinya ketika kita nyabut koil yang diduga mati ini dipindah ke silinder 2, silinder 2 pindah ke 3. Silinder 2 ini ketika dia pincang, kemudian mesin hidup ya, pincang, dicabut ini dia nggak ada perubahan pincangnya. Tapi kalau dia perubahan pincangnya itu ada dan tetap di 3, bisa jadi masalah di area busi atau soketnya atau trigger yang masuk ke dalam ini ya, koil tersebut. Kalau paling sering, Mas? Koilnya. Nah, paling sering itu koilnya. Itu dikarenakan itu tadi, kena steam air biasanya. Kan caranya mengidentifikasi ini kena steam air atau enggak dari mana? Ini koil ini kita buka, Pak. Kita kan pernah membuat video ya. Itu Mas koil, Mas? Ya, betul. Contoh. Nah, ini dia koil. Ini ada 1 koil. Nah, ini biasanya kita buka seperti ini, seret. Nah, di sini udah ada kerak-kerak airnya. Langsung ketahuan ya, bahwa ini bekas ada apa? Air ya. Kan biasanya kalau steam itu terkontaminasi sama air sabun juga. Iya, betul, betul. Jadi umumnya di sini dia udah kelihatan airnya dan kerak dari sabunnya. Dan di sini juga ada. Seperti itu. Baik. Sehingga sebisa mungkin teman-teman sekalian kalau misalnya cuci mobil, ya memang beberapa unit sealnya bagus, tapi nggak
sedikit juga silnya udah nggak bagus. Tapi Mas, sebentar, maaf saya potong. Karena pas obrolan Mas tadi, saya pernah dengar katanya kalau kita mobilnya baru, kita boleh tuh nyemprot-nyemprot. Benar nggak sih? Ya nggak apa-apa. Tapi kan tentu ada efek sampingnya yang sudah kita sampaikan. Sehingga sebaiknya kalau meskipun dia mobil baru, apalagi mobil sekarang itu sangat rentan sekali elektrikalnya, betul. Maka sebaiknya hal tersebut dihindarin ketika cuci. Loh, terus gimana caranya membersihkan mesin, Mas? Caranya adalah sponnya menggunakan spon ya, kemudian dibasahkan dengan menggunakan sabun, diperas sedikit, lalu kemudian digosok-gosok. Oh, minim air ya Mas ya? Minim air. Syukur-syukur teman-teman di rumah punya kompresor kecil. New? Ya, kompresor angin Pak. Nah, itu untuk tujuannya kalau nanti basah sedikit sambil disemprot. Itu jauh lebih bersih, kemudian dilakukan semir, itu nggak ada masalah. Seperti itu Pak Taufik. Mas Ardi, tadi kan sudah ketahuan tuh ada cara pengecekan koil dan cara pengecekan busi juga. Nah, kalau businya bagaimana Mas? Kalau ditemukan masalah di busi tadi. Jadi kalau kita udah identifikasi koil yang sudah kita tukar posisi, cuman kok dia masih di nomor 3 yang bermasalah, nyendat, maka busi tersebut bisa kita lakukan pengecekan. Caranya adalah dengan melepas koil. Ini kita akan coba praktekkan sedikit. Ini akan coba kita cek. Nah, ini kita cabut teman-teman. Setelah dicabut ini, nah nanti kalau kayak tadi Pak Taufik, misalnya kita bongkar seperti ini, lalu di sini ada kerak-keraknya, maka kerak-kerak tersebut akan mengganggu. Terlebih kalau di dalamnya sini kan kadang-kadang kan ada ininya Pak Taufik ya, resistannya ya. Ini coba saya buka ya. Nih, resistannya di sini biasanya berkarat. Nah, kalau resistannya sini berkarat, itu juga bisa mengganggu. Karena dia sistem konduksinya atau konduktornya itu menjadi terhalangi oleh karat yang ada di sana. Kalau ini masih udah bersih ya? Ini udah bersih. Udah bersih, selongsongnya juga kelihatannya kondisinya ini udah pernah diganti. Kita akan coba cek businya. Nah, kita akan melakukan pengecekan apakah busi ini juga ikut bermasalah. Dengan ciri-ciri tadi, setelah diganti pun koil posisinya, nah, dia tetap hujan Pak. Nah, ini kan cara nyabut businya kan kita nggak bisa Pak. Iya, harus ada. Kita menggunakan koil. Nah, ini caranya. Ini kita pakai koil yang bagus ya. Caranya adalah dengan ini. Kemudian kita hubungkan ke ground. Ini kita ke starter ya Pak ya. Nanti dia akan keluar api. Ini jangan dipegang teman-teman businya. Starter sih, yuk. Nah, dia akan keluar apinya. Ini hujan Pak. Ya, alhamdulillah hujan ya. Alhamdulillah hujan. Lagi syuting hujan. Nah, ini tadi kan kita cek businya pakai koil yang bagus ya Pak ya. Itu dia mengeluarkan bunga api. Berarti yang masalah di sini adalah koilnya. Kita ganti koilnya, dia masalahnya selesai. Seperti itu. Kita tutup ya. Harga? Harga koil? Harga koil kalau original satunya sekitar 1 jutaan. Kalau misalnya pakai part copotan mulai dari 250 sampai dengan 350.000. Copotan aman nggak berapa lama Mas tuh? Aman asal dia original, maka dia bisa dipakai. Berapa kilo biasanya pengalaman Mas? Itu masih lama ya. Mungkin kalau copotannya kita dapatnya dari Singapura nih. Itu umumnya di sana mobil-mobil 5 tahunan dikali 20.000 ya sekitar maksimalnya 100.000. Ini kan sampai 170.000 tadi ya. Mungkin masih bisa dipakai 60 sampai 70 km ke depan. Selama dia nggak ada masalah pernah di stem atau seperti apa, seperti ditambah perangkat pengapian, itu kami rasa aman sampai 60 sampai 70.000 kilo.
Seperti itu Pak Taufik, semoga video ini bermanfaat. Kita pindah-pindah dulu. Baik, meskipun hujan kita mendapatkan satu konten kawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.